Satu, dua, tiga. Om Swastiastu. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai reward dan punishment dari PT Permata Bank. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Kirana Nabilah Azaria, nomor absen 13. Perkenalkan, saya Putu Lucy Luneta, absen 40. Perkenalkan, nama saya Odelia Valora Milata Leskodat, absen 35. Perkenalkan, saya Kadarani Swastika Dewi, absen 12. Perkenalkan, saya Putu Eka Widani, absen 38. Di sini kita akan menjelaskan mengenai penghargaan dan hukuman dari PT Permata Bank. Tapi sebelum kita masuk ke penghargaan dan hukuman pegawai di PT Permata Bank, kita akan menjelaskan pengertian penghargaan secara umum terlebih dahulu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian penghargaan atau reward secara umum. Jadi, penghargaan atau reward merupakan imbalan jasa dari organisasi untuk pegawai karena telah memberikan tenaga dan pikiran terbaik demi kemajuan organisasi dalam mencapai tujuannya. Lalu, reward sendiri memiliki dasar hukumnya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara. Selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya. Selanjutnya itu ada tujuan penghargaan di sini itu ada 8. Yang pertama itu ikatan kerjasama. Ikatan kerjasama dengan adanya program penghargaan, maka akan terjalin ikatan kerjasama yang formal antara manajer dengan pegawai. Pegawai akan melaksanakan pekerjaan dengan baik dan manajer akan memberikan penghargaan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Kemudian selanjutnya itu ada kepuasan kerja. Dengan adanya program penghargaan, maka akan dipenuhi kebutuhan fisik, status sosial, serta egoistik pegawai sehingga dapat tercipta kepuasan kerja dari jabatannya. Selanjutnya itu ada pengadaan efektif. Dengan adanya program penghargaan, maka pengadaan pegawai yang qualified untuk perusahaan akan berjalan dengan baik. Selanjutnya itu ada motivasi. Jadi dengan adanya program penghargaan ini, manajer akan dapat dengan mudah memotivasi para pegawai. Kemudian selanjutnya itu ada stabilitas pegawai. Apabila program penghargaan yang diadakan cukup besar, maka stabilitas pegawai akan terjalin dengan tepat dan dengan aman karena turnover yang relatif kecil. Selanjutnya itu ada disiplin. Dengan adanya program penghargaan, maka pegawai akan menaati dan melakukan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dalam perusahaan tersebut. Selanjutnya ada pengaruh serikat buruh. Pengaruh serikat buruh dengan adanya program penghargaan, maka pengaruh serikat buruh ini tentunya dapat dihindarkan. Selanjutnya itu yang terakhir itu ada pengaruh pemerintah. Apabila program penghargaan yang kita laksanakan itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan, maka pemerintah tidak akan ikut campur dalam program penghargaan yang akan dilaksanakan. Baik, kemudian pada penghargaan itu ada manfaat. Itu manfaat dari penghargaan terbagi dalam 2 bagian. Yaitu yang pertama ada memberikan informasi, di mana contohnya adalah seorang pimpinan memberikan suatu penghargaan kepada salah satu karyawan yang sudah mendedikasikan jasanya dengan baik dan mendapat penghargaan karyawan teladan. Nah, kemudian seorang pimpinan ini memberikan informasi kepada seluruh karyawan bahwa salah satu teman mereka, salah satu karyawan ini mendapatkan suatu penghargaan. Nah, kemudian yang kedua itu ada memberikan motivasi, yang dimana lanjutan dari informasi tersebut adalah pimpinan perusahaan memberikan motivasi yang baik kepada seluruh karyawan, yang dimana diolah dari informasi tersebut menginformasikan dan memotivasi seluruh karyawan agar bisa mencapai dedikasi yang baik seperti karyawan yang diberikan penghargaan. Nah, kemudian setelah itu ada bentuk penghargaan. Bentuk penghargaan juga terbagi dalam 2, yaitu finansial dan non-finansial. Yang pertama itu adalah finansial, di mana finansial merupakan penghargaan yang diberikan oleh suatu organisasi atau perusahaan kepada karyawannya yang berupa uang atau materi. Contohnya yaitu gaji dan bonus. Kemudian yang kedua ada non-finansial. Non-finansial merupakan penghargaan yang diberikan oleh perusahaan atau organisasi kepada karyawan yang berupa non-materi. Contohnya seperti voucher belanja dan tiket ke luar negeri. Selanjutnya adalah pengertian dari hukuman. Hukuman atau punishment adalah tindakan atau sanksi yang diberikan kepada pegawai atau karyawan karena telah melakukan pelanggaran di tempat kerja.
ada manfaat dan tujuan hukuman, yaitu ada 3. Yang pertama, untuk mencegah dan mengoreksi kesalahan pegawai. Yang kedua, memberikan kesadaran agar seseorang memahami dan memperbaiki kesalahannya. Dan yang ketiga, meningkatkan kedisiplinan dan kepatuhan terhadap aturan perusahaan. Di sini kita menggunakan PT Permata Bank. Sebelum kita masuk ke penghargaan dan hukuman yang ada di PT Permata Bank, kita akan menjelaskan mengenai sejarah berdirinya Permata Bank terlebih dahulu. Awalnya, Bank Permata berdiri pada tanggal 17 Desember 1954. Bank Permata dulunya bernama Bank Persatuan Dagang Indonesia, yang didirikan oleh Jaja Ramli. Jaja Ramli mengantongi izin bank berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan pada tanggal 19 Februari 57. Pada 1967, Bank Persatuan Dagang Indonesia berkembang pesat, dan Jaja Ramli semakin bersemangat untuk menggarap secara serius. Kemudian dari Bank Persatuan Dagang Indonesia pada tanggal 20 Agustus 1971 berubah nama menjadi PT Bank Bali. Kemudian PT Bank Bali berubah nama lagi pada tanggal 18 Februari 2002, berubah nama menjadi Permata Bank. Nah, kemudian pada satu perusahaan yaitu Permata Bank tentunya memiliki penghargaan dan punishment. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa saja bentuk penghargaan yang diberikan oleh Permata Bank kepada karyawannya. Yaitu yang pertama, sebelum saya menjelaskan apa saja yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya sebagai bentuk penghargaan, yaitu saya akan menjelaskan terlebih dahulu waktu pemberian penghargaan kepada karyawan dari Permata Bank, yaitu dilaksanakan pada saat akhir tahun. Nah, kemudian bentuk-bentuk penghargaan yang diberikan kepada karyawan oleh Permata Bank, yaitu yang pertama, sesuai dengan bentuk penghargaan di materi, yaitu finansial, diberikan berupa uang senilai 1 juta rupiah pada saat HUT atau ulang tahun perusahaan. Kemudian yang kedua ada bonus. Nah, yang berupa non finansialnya itu ada yang pertama itu voucher belanja, dan kemudian yang kedua ada tiket untuk berlibur ke luar negeri. Selanjutnya tentunya di Bank Permata ini ada kriteria penilaiannya. Itu yang pertama itu kriteria penilaiannya apabila berhasil mencapai target pembukaan buku tabungan nasabah sebanyak 100% dari target perusahaan yang telah ditetapkan. Kemudian yang selanjutnya, apabila bagian sales berhasil mempromosikan dan mencapai tabungan nasabah baru sebanyak 100% dari target perusahaan yang telah ditetapkan. Baik, selanjutnya setelah dijelaskan yaitu reward dari Permata Bank, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teguran atau punishment hukuman dari Permata Bank sendiri. Secara umum punishmentnya itu ada SP dan zero tolerance. Nah, saya akan menjelaskan tentang SP terlebih dahulu. SP yaitu surat peringatan atau surat teguran, merupakan salah satu surat yang diberikan kepada karyawan sebagai bentuk komunikasi lisan antara perusahaan dan karyawan karena karyawan tersebut telah melakukan pelanggaran. Jadi di saat karyawan tersebut melakukan pelanggaran, diberikanlah bentuk teguran berupa SP dalam bentuk lisan atau tulisan berupa surat kepada karyawan yang melakukan pelanggaran pada Bank Permata tersebut. Lalu yang kedua ada zero tolerance. Apa sih itu zero tolerance? Zero tolerance adalah sebuah kebijakan yang memberikan hukuman berat bagi para pelanggar suatu aturan dengan tujuan menyingkirkan para pelanggar tanpa pandang bulu. Nah, istilahnya tuh bisa dibilang SP surat peringatan itu adalah hukuman ringan sampai hukuman tingkat sedang, dan zero tolerance ini merupakan hukuman berat yang dimana langsung terdapat pemecatan di sana. Terima kasih. Kriteria para pegawai dalam mendapatkan hukuman, yang pertama itu pegawai akan mendapatkan SP apabila yang pertama dia tidak mematuhi peraturan perusahaan, yang kedua lalai dalam melaksanakan tugas, dan yang ketiga bekerja tidak sesuai SOP. Pegawai akan mendapatkan zero tolerance apabila dia melakukan yang pertama membocorkan data rahasia customer,
Dan yang kedua, menghilangkan catatan transaksi bukti customer. Oke, sekian presentasi dari kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.